Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Anda semua tentu pernah mencari data melalui internet. Dan ketika mendapatkan tampilan data, misalnya seperti ini, kadang-kadang Anda tidak bisa dengan gampang menyalin ke Excel ya. Jadi Anda harus menginput satu persatu. Tentu ini melelahkan dan kalau datanya banyak malah jadi repot ya. Untuk contoh, misalnya saja ini saya copy gitu ya, katakanlah yang tampak di layar ini saya copy saja, saya blok copy, kemudian Ctrl C atau copy, saya langsung masuk ke Excel, saya paste di sana dengan Ctrl V, maka jadinya seperti itu. Ini tentu tidak bisa kita gunakan ya, entah bagaimana desain datanya, ini tentu tidak praktis. Nah, bagaimana agar data ini nanti bisa disusun dalam format yang sudah sangat terstruktur, sudah sangat mudah untuk digunakan? Saya akan memberikan triknya kepada Anda. Bagaimana triknya? Kita lihat video ini sampai selesai. Untuk dapat menangkap data dari web dengan mudah adalah dengan menggunakan browser Google Chrome. Dengan Google Chrome ini kita bisa menambah add-in atau extension yang fungsinya nanti untuk menangkap data di layar yang berasal dari website ya. Extension ini ada macam-macam ya di Google Chrome, itu salah satu keunggulan Google Chrome. Extension yang akan kita gunakan namanya adalah Instant Data Scraper. Untuk itu kita harus menginstalnya. Caranya adalah dengan mencari saja di sini Instant Data Scraper. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Kita lihat ada alamat untuk menginstalnya ya, dan di bawah ini ada juga yang untuk Microsoft Edge. Jadi Anda bisa juga menggunakan Microsoft Edge ya. Nah, ini di sini kita klik saja Instant Data Scraper. Lalu muncul seperti ini, Anda tinggal klik Add to Chrome saja. Lalu tinggal kita klik Add Extension. Nah, di atas ini nanti sudah muncul tandanya, berarti ini sudah terinstall, kita sudah siap untuk menggunakan. Kita tutup dulu. Sekarang akan saya contohkan kalau Anda menggunakan website idx.co.id. Di sini tersedia data perusahaan-perusahaan yang go public ya. Kalau saya mau mengambil data dari sana, saya pilih menu perusahaan tercatat. Misalnya saja saya akan menampilkan laporan keuangan dan tahunan. Kemudian di sini saya pilih laporan keuangan saham tahun berapa 2021, laporan tahunan misalnya ya. Kemudian saya terapkan di sini. Nah, ini sudah muncul, ada informasi-informasi yang ada di sini, ada kode emiten, kemudian ada tanggal. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini merupakan tanggal submit dan jam submit laporan ini. Kita asumsikan saja begitu karena tidak ada penjelasan di websitenya ini gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengambil data ini kan kita tinggal blok saja. Ini kalau dengan cara biasa ya. Lalu kita klik kanan, kita klik copy, lalu kita menuju ke Excel, saya paste di situ. Nah, jadinya seperti ini. Ini tentu menyulitkan kita ya, ada data yang berada di dalam satu sel, padahal ada beberapa data di sini. Nah, oleh karena itu, sekarang kita mau coba kalau menggunakan Instant Data Scraper. Kita kembali ke Google Chrome. Nah, lalu kita panggil Instant Data Scraper tadi, extension tadi, dengan mengklik icon di kanan atas ini ya, di extension. Kemudian kita pilih Instant Data Scraper. Kita klik di sini. Nah, sudah otomatis muncul seperti itu. Kita tidak usah repot-repot ya, menginput satu persatu.
ini adalah data yang berasal dari satu layar. Sebetulnya kita sudah cukup, tinggal kita save dalam bentuk Excel atau dalam bentuk CSV atau comma separated value. Misalnya untuk aplikasi Smart PLS3 itu hanya bisa membaca file CSV atau teks ya, belum bisa membaca file XLS atau XLSX. Kecuali Smart PLS4 ya sudah bisa. Nah, kalau saya ingin melanjutkan ke halaman berikutnya misalnya, saya harus turun dulu. Nah, di sini nanti ada 61 halaman gitu ya. Kita bisa menuju ke halaman berikutnya. Misalnya ini terakhir baru sampai ADMR ya. Kita ke halaman berikutnya. Nanti sudah ditampilkan seperti ini. Lalu kita panggil kembali instant data scraper tadi. Kalau saya ingin menyimpan ya tinggal saya klik XLSX ini, kecuali Anda ingin menyimpan dalam bentuk CSV ya, tinggal diklik di atas, kemudian saya simpan di sini, lalu saya masukkan ke folder saya. Nah, di sini saya akan menyimpan sebagai apa? Misalnya laporan tahunan ya, halaman tahun berapa 2021, halaman 1 misalnya seperti itu. Kemudian kita masih bisa mencari untuk data berikutnya, misalnya ini saya tutup dulu ya, lalu saya menuju ke halaman berikutnya, halaman 2. Ini sudah muncul, lalu saya bisa panggil kembali instant data scraper tadi, klik kanan di sini, klik di sini, kemudian sudah muncul, kita save lagi itu ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan halaman kedua di dalam file tersendiri. Bisa juga nanti Anda mempunyai tampilan yang cukup banyak, mungkin sampai ribuan begitu ya, siapa tahu. Nah, nanti Anda bisa start scrolling. Kalau tidak bisa tertangkap semua, berarti Anda bisa menambah waktu delay di sini. Karena delay ini artinya aplikasi ini akan menangkap data dari baris pertama sampai baris terakhir. Tetapi selama ini sih saya dengan 20 detik ini sudah cukup ya. Nah, siapa tahu saja Anda mungkin terkendala dengan koneksi yang lambat atau mungkin dengan prosesor yang terbatas, memori yang terbatas, mungkin agak lambat. Nah, Anda bisa memperlama waktu pengambilan data ini. Kalau datanya bisa diperbanyak, kebetulan di sini datanya tidak bisa diperbanyak ya, karena kita hanya bisa melihat per halaman. Tapi di web ini kita bisa menampilkan data lain, misalnya perusahaan tercatat di sini, kemudian ada profil perusahaan tercatat. Nah, ini adalah semua emiten yang ada di bursa saham kita ya. Ini tampilan standarnya adalah 10 perusahaan atau 10 baris. Kita bisa menampilkan lebih banyak di situ ya. Jadi Anda mau pilih 20 halaman atau Anda mau pilih semuanya bisa itu. Ya, kalau katakanlah kita ingin menampilkan semuanya, tinggal kita klik saja all, maka ini sudah akan ditampilkan seluruh data emiten yang ada di sana, yang pada hari ini sampai sebanyak 820. Hanya sayangnya ini profilnya kurang lengkap sedikit ya, mestinya perlu ditambah dengan berada di kelompok mana masing-masing perusahaan ini gitu ya, berdasarkan klasifikasi, mungkin bisa berdasarkan JIK dan atau IDX IC gitu ya, yang baru. Nah, kalau kita ingin mengambil data ini, sebetulnya kita bisa mengeblok dengan cara manual ya, di drag dengan mouse seperti ini gitu. Tetapi akan lebih mudah kalau Anda menggunakan extension instant data scraper tadi. Nah, dengan cara seperti ini, otomatis Anda sudah punya datanya seperti ini. Ya, ini sudah semuanya itu, sudah 820 data. Kemudian Anda simpan dalam bentuk file Excel. Misalnya adalah daftar emiten tahun 2022. Kita simpan. Lalu nanti kita bisa buka di situ. Kita isi yes saja ya. Nah, kemudian tampak seperti ini. Lalu
Dari sini Anda lihat ada problem ya. Ini kita klik enable saja. Lalu kita close dan sebaiknya kita simpan dulu dalam bentuk file Excel-nya walaupun dia sudah berbentuk Excel tapi tadi ada error ya. Kita bisa simpan misalnya seperti ini. Kemudian kita simpan lagi dengan nama yang sama dengan yang tadi sudah kita tentukan, di replace ya nggak apa-apa. Sehingga sekarang filenya sudah cukup baik ya. Di atas ini header, kadang-kadang judul kolomnya masih belum benar, jadi kita buat sendiri dulu. Ini kodenya apa atau tiknya apa, kemudian nama perusahaan. Ini di sini ada linknya sih, link alamat perusahaan tadi ya. Kalau saya tampilkan lebar seperti ini. Nah, ini adalah alamat di dalam idx.co.id tadi. Nah, ini kita tulis saja link. Kalau kita perlukan ya biar di situ, kalau tidak dibuang saja. Kemudian di sini ada tanggal berdiri atau tanggal publikasi seperti itu. Lalu ada problem sedikit, yaitu tanggal-tanggal ini dalam bentuk teks ya, sehingga tidak bisa kita olah. Nah, bagaimana mengubah data ini menjadi data tanggal? Kalau di komputer saya ini kebetulan tanggalnya masih dalam format Inggris ya, format aslinya. Kalau Anda mungkin sudah menggunakan format bahasa Indonesia, mungkin sudah berbentuk tanggal ya. Tapi katakanlah kita ingin mengubah semua tanggal yang berupa teks ini ke dalam bentuk date. Caranya gampang saja, ini tinggal kita blok, ya harus di-replace satu-satu gitu ya. Nah, kita kontrol H sebanyak 12 kali jadinya ya. Kalau kita mulai dari Januari, kebetulan Januari itu sama dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Nah, kita lihat di situ ada spasi, maka kita tulis spasi Januari spasi. Kita ganti dengan minus Jan minus. Kita replace all. Ya, ada 60 replacement. Kemudian demikian juga dengan Februari, spasi Februari, Feb aja ya, spasi, lalu sama, minus Feb, minus. Kita replace all. Nah, kita lihat sekilas. Nah, di sini yang Januari sudah berubah menjadi seperti ini. Yang Januari sudah berubah semua ya. Dan mungkin nanti yang Februari juga sudah ini. Nah, lalu Anda tinggal teruskan dengan bulan-bulan yang lain mulai dari Maret sampai Desember. Ya 12 kali itu meskipun agak manual tetapi apa boleh buat, datanya banyak, daripada Anda mengedit satu-satu, ya tentunya lebih mudah dengan find and replace ini. Nah, ini adalah tanggal yang sudah saya ubah semuanya. Kita cek satu-satu, kalau masih ada yang belum ya nanti kita ganti lagi gitu ya. Mestinya sudah sih karena secara keseluruhan ini. Kemudian kalau Anda ingin memindah kolom linknya ini ke kanan boleh juga, atau kalau mau dihapus ya boleh juga ya. Kita cut, kita pindah ke kanan sini. Ya, kalau mau kita sembunyikan ya tinggal kita sembunyikan saja. Maka datanya sudah seperti itu. Nah, Anda nanti tinggal menambah sendiri dia termasuk ke dalam kelompok industri yang mana gitu ya. Jangan jangan lupa sejak awal tahun 2021 yang lalu IDX sudah mengganti klasifikasi perusahaan yang go public ini ya, tidak lagi berdasarkan proses produksinya tapi berdasarkan pendapatan terbesarnya itu berasal dari kegiatan yang mana. Jadi misalnya sebuah pabrik tapi dia lebih banyak menghasilkan pendapatannya dari menjual secara kredit, maka dia bukan lagi perusahaan manufaktur tetapi perusahaan keuangan ya yang menerima pendapatannya lebih banyak dari menjual secara kredit. Ya, ini sekedar contoh, kemudian saya masih bisa memberikan contoh yang lain. Misalnya saja adalah dari halamannya Dikti ya. Ini untuk melihat data perguruan tinggi.
Kalau Anda akan mengambil data dari sana, bisa saja masuk ke laman pddikti.kemdikbud.go.id, kemudian Anda cari salah satu perguruan tinggi yang ingin Anda ketahui datanya, misalnya saja adalah UGM, maka saya klik data perguruan tinggi UGM. Nah, nanti seperti ini. Lalu saya ingin mengambil data prodinya ini, katakanlah begitu ya. Nah, saya nanti tinggal klik di extension, kemudian saya klik instant data scraper. Nah, di sini akan langsung didapat data program studinya. Ya, sudah cukup lengkap ini. Terus begitu, judul kolom nanti bisa kita ubah sendiri gitu ya. Nah, ini datanya juga sudah semuanya, ada berapa banyak prodi di situ, ada 321 prodi. Nah, tinggal kita simpan, lalu nanti tinggal Anda olah dari Excel. Demikian juga kalau Anda ingin melihat data yang lain, ya ini misalnya saya tutup terlebih dahulu. Kemudian Anda bisa melihat misalnya dari program apa S1 begitu. Lalu kita mau buka agronomi. Nah, nanti akan ada keterangan seperti ini. Anda mau ambil data yang atas ini ya bisa, Anda mau ambil data yang bawah bisa. Saya panggil saja instant data scraper-nya. Nah, ini yang diambil adalah tabel yang di atas tadi gitu ya. Bagaimana kalau saya ingin mengambil data yang di bawah? Nah, kalau ini digunakan bisa saya simpan dulu. Kalau tidak bisa saya lewati, saya tinggal klik try another table. Maka nanti akan diblok tabel yang ada di bawahnya. Kebetulan di sini ada data dosen ya. Jadi kita tinggal save saja, maka sudah tersimpan ke komputer kita. Di sini masih ada data lain yaitu data mahasiswa ya. Nah, untuk melihat data mahasiswa ini, kita bisa panggil lagi ya instant data scraper-nya tadi. Kita klik di sini. Nah, yang terbaca adalah tabel yang atas dulu. Untuk membaca tabel yang bawah, kita bisa klik try another table. Kalau masih belum, kita klik try another table lagi. Masih belum, kita try another table. Jadi, aplikasi ini akan membaca berbagai bagian atau frame yang ada di dalam website ini. Lalu kalau sudah benar, kita tinggal klik save ya. Ini kita sudah benar sehingga kita bisa menganalisis data ini dengan lebih mudah gitu ya. Nah, ini saya tutup terlebih dahulu, tidak usah saya save. Saya ingin memberi contoh lain, misalnya kalau Anda ingin melihat data kendaraan di websitenya Samsat Jakarta ya. Ini ada website samsat-pkb2.jakarta.go.id. Kalau nanti Anda memasukkan plat nomor kendaraan, maka akan ditampilkan seperti ini. Kalau ini saya blok biasa, seperti ini, kemudian saya copy paste ya ke Excel, saya copy, sepertinya tidak bisa ini ya. Saya coba panggil Excel, lalu saya paste di sana, hasilnya seperti ini. Jadi sangat tidak bisa kita pakai untuk analisis ya. Kita harus bekerja keras untuk memperbaiki data seperti ini. Nah, saya batalkan, lalu saya coba tampilkan dengan instant data scraper tadi ya. Nah, lalu kita panggil instant data scraper. Ini sudah seperti ini. Ya, di Excel-nya sudah dalam bentuk seperti ini. Ini kalau kita simpan ya, tinggal kita sesuaikan aja ya dengan apa format yang sudah kita tentukan. Nanti misalnya kolom yang di kanan ini dipindah ke kolom yang di bawahnya. Saya kira Anda sudah bisa lah mengerjakan itu ya. Selanjutnya saya ingin memberikan contoh bagaimana kalau Anda mengambil data seperti ini. Ini berasal dari website sephora.com yang merupakan website untuk pencarian data paper ya. Hasilnya seperti ini, baik paper-paper yang dari Scopus Q1, 2, 3, 4 maupun yang non-index ya.
Nah, ini kalau mau saya tangkap di dalam Excel bagaimana? Kalau Anda copy paste tentu agak tidak terstruktur ya hasilnya. Oleh karena itu Anda panggil saja instant data scraper. Nah, otomatis Anda sudah dapat data seperti ini. Ini juga tinggal Anda simpan. Di sana sudah ada data cukup banyak ya. Dan Anda tinggal mengolahnya dari Excel, nanti ini memperbaikinya dari Excel jauh lebih mudah ya. Ini ada sebanyak berapa di sini? Ya, sebanyak 50. Kalau Anda nanti mau ke data berikutnya ya tinggal Anda ulangi lagi langkah-langkah ini. Nah, kira-kira seperti itu extension instant data scraper sangat memudahkan kita untuk mendapatkan data dari website. Ya, kalau Anda bisa mengcopy paste secara langsung itu tentu akan memudahkan, tetapi seringkali di website itu tidak semudah itu. Nah, aplikasi atau extension instant data scraper ini sangat membantu kita. Oke, kalau Anda punya pengalaman yang lain, silahkan tulis di kolom deskripsi. Dan kalau Anda sudah lancar menggunakan extension yang relatif mudah ini, mudah-mudahan Anda semakin mudah dalam melakukan penelitian atau mengerjakan skripsi, tesis, dan disertasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa kembali di video-video saya yang lain.